Halo, jumpa lagi dengan saya Nur Saifi di channel Fast Matematika. Melanjutkan materi limit fungsi, kita masuk ke sifat-sifat dari limit fungsi aljabar. Langsung saja yang pertama, ketika ada limit X mendekati A dari K, maka nilainya hanya K. Kenapa? Ini K ini tidak ada X-nya, jadi dia tidak terpengaruh oleh X. Berapapun X yang mendekati berapapun, K tetap K. Kemudian yang kedua, ketika ada limit X mendekati A dari Fx, itu nilainya adalah Fa, atau A tadi dimasukkan ke X ini, gitu ya, Fa. Berikutnya, ketika ada limit K kali Fx, K adalah konstanta, nanti K-nya bisa ke depannya limit. Jadi limit Fx dihitung dulu, nanti dikalikan dengan K. Berikutnya, kalau ada limit Fx ditambah Gx atau Fx dikurangi Gx, maka limitnya bisa pisah ya ke masing-masing. Jadi limit Fx ditambah limit Gx atau limit Fx dikurangi limit Gx. Ini tergantung ya, kalau plus ya plus, kalau min ya min. Intinya adalah limitnya terpisah dan distributif ke masing-masing dari F dan G. Itu sifat keempat. Untuk sifat kelima, ketika ada limit Fx dikalikan Gx, itu sama, limitnya akan terdistribusi ke masing-masing, berarti limit Fx dikali limit Gx. Sifat keenam, juga kalau ada pembagian limit Fx dibagi Gx, itu juga sama, limit Fx dibagi limit Gx. Limitnya masuk ke masing-masing ya, F dan G. Dengan syarat limit G gak boleh 0, karena kalau per 0 nanti tidak terdefinisi. Berikutnya, limit Fx pangkat n, lihat di sini Fx-nya punya pangkat, itu bisa kita hitung limit Fx dulu berapa, lalu pangkatnya terakhir. Jadi limit Fx dihitung dulu, nanti pangkatnya di akhir. Begitu juga kalau ada akar, limit dari akar Fx, itu limit dari Fx berapa dulu, lalu di akar. Tentu saja ada syarat di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0, ini lebih dari sama dengan 0 harusnya ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita ke contoh 1. Diketahui Fx sama dengan X kuadrat plus 4X min 12 dan Gx adalah 2X plus 1. Hitunglah limit X mendekati 1 dari Fx dikalikan Gx. Pertama, ini kan perkalian, kita pisah dulu limitnya ke menjadi masing-masing ya. Jadi seperti ini nih. Jadi dia adalah limit X mendekati 1 dari Fx dikalikan limit X mendekati 1 dari Gx. Kemudian limit mendekati 1 dari Fx kita tulis dulu. Berarti limit X mendekati 1 dari X kuadrat plus 4X min 12 dikalikan limit X mendekati 1, Gx-nya adalah 2X plus 1. Nah, untuk menghitung ini tadi ada sifat bahwa kalau ada limit Fx, X mendekati A tinggal dimasukin. Ya udah, ini A dimasukin aja, 1 kuadrat 4 kali 1 dikurangi 12. Ini dihitung dulu. Dikalikan 1 dimasukkan ke X, berarti 2 kali 1 ditambah 1. Yang ini dihitung dulu. 1 kuadrat 1 ditambah 4 itu 5. 5 dikurangi 12, negatif 7. Dikalikan 2 kali 1 2 tambah 1 3, berarti negatif 21. Ya, ini contoh pertama. Contoh kedua, ini ada limit X mendekati negatif 3, 2Fx ditambah 3Gx. Tadi kalau ada penjumlahan, limitnya akan ke masing-masing. Maka kita tulis dulu seperti ini. Negatif 3 dari 2Fx ditambah limit X mendekati negatif 3 dari 3Gx. Tadi juga ada sifat bahwa konstanta K ini bisa ke depannya limit. Berarti boleh kita tulis 2 kali limit X mendekati negatif 3 dari Fx ditambah 3 kali limit X mendekati negatif 3 dari Gx. Jadi konstanta ini bisa ke depan, ini kan 3 kali Gx, ini 2 kali Fx. Kemudian limit Fx kita tulis menjadi limit X mendekati negatif 3, Fx-nya kita tulis tadi ya, yaitu X kuadrat plus 4X min 12 ditambah 3 kali limit X mendekati negatif 3, Gx-nya kita tulis 2X plus 1. Lalu kita masukkan negatif 3-nya. 2 kurung buka, negatif 3 masuk ya. Berarti negatif 3 kuadrat ditambah 4 kali negatif 3 dikurangi 12.
ditambah 3 kali negatif 3 masuk. 2 kali negatif 3 ditambah 1. Nah, yang di dalam kurung kita selesaikan dulu. Negatif 3 dikuadratin 9. 9 dikurangi berapa ini? 12 ya. 9 kurangi 12 negatif 3. Negatif 3 dikurangi 12 berarti negatif 15. Ditambah 3 kali. Kemudian 2 kali negatif 3 itu negatif 6 ditambah 1 itu negatif 5. Kita hitung sekarang. Ini negatif 30. Ini negatif 15. Oke, jadinya negatif 45. Oke, seperti itu. Untuk yang C, ini ada akar. Tadi kalau ada akar, akarnya bisa terakhir saja ngitungnya. Berarti akar ini bisa ditulis seperti ini. Akar dari limit X mendekati 4 2fx ditambah gx. Nah, karena di sini penjumlahan maka kita pisah lagi. Jadi akar dulu ya. Sesuai sifat ini. Jadi akar tadi kalau ada 2 boleh ke depan lah. 2 kali limit fx ditambah limit gx. X mendekati 4 juga. Untuk menghemat waktu tidak saya tulis efeknya, langsung saya masukkan ke sana ya, efeknya ini. Berarti akar dari 2 kurung 4 masuk ya ke sini fx. Berarti 4 kuadrat ditambah 4 kali 4 dikurangi 12. Masih ditambah gx dari x mendekati 4. Berarti 2 kali 4 ditambah 1. Oke, kita hitung yang di dalam kurung. 4 kuadrat 16, 16 ditambah 16, 32 dikurangi 12 ya, 20. 2 kali 4 8, 8 tambah 1 9. 2 kali 20 40, 40 tambah 9 49. Jadi akar 49 itu 7. Baik, kita lanjutkan contoh 2. Diketahui limit fx, x mendekati a, nilainya negatif 4, limit gx-nya 3, limit hx-nya 7. Semuanya mendekati a ya. Kemudian ditanya limit x mendekati a dari 2fx dikurangi akar 3gx ditambah 3hx. Oke, yang pertama ini kan penjumlahan pengurangan. Jadi kita pisah-pisah dulu limitnya ke masing-masing. Jadi boleh kita tulis seperti ini. Ya adalah limit x mendekati a dari 2fx. Seperti ini dulu. Dikurangi limit x mendekati a dari akar 3gx. Kemudian ditambah limit x mendekati a dari 3hx. Ini adalah sifat limit yang tadi ya. Kemudian kalau di sini ada k konstanta bisa ke depan, berarti boleh kita tulis 2 kali limit x mendekati a dari fx. Nah, ini nanti limit x mendekati a dari fx nilainya negatif 4, kita tinggal gantikan. Kemudian ini ada akar, tadi ada sifat bahwa kalau akarnya terakhir saja boleh. Jadi akar seperti ini. Kalau ada 3 limit 3gx, 3-nya boleh ke depan saja. 3 kali limit x mendekati a dari gx ya. Jadi konstanta ini bisa ke depannya limit. Kemudian ini juga 3hx, 3-nya bisa ke depannya limit saja. Berarti 3 kali limit x mendekati a dari hx. Oke, kita tadi sudah punya nilai limit x mendekati a dari fx min 4. Limit yang gx 3, limit yang hx itu 7. Kita tinggal substitusikan saja di sini. 2 kali negatif 4. Gitu ya. Dikurangi akar 3 kali g-nya 3. Kemudian ditambah 3 kali hx-nya 7. Oke, kita hitung ke sini. Ini negatif 8. Kemudian 3 kali 3 9, 9 di akar itu 3, dikurangi 3. 3 kali 7 20, 1. Kemudian negatif 8 dikurangi 3 itu negatif 11. Negatif 11 ditambah 21 itu 10. Begini cara mengerjakannya. Baik, yang B. Kalau ada pembagian, maka limitnya masuk ke masing-masing. Berarti boleh kita tulis seperti ini. Limit x mendekati a dari 2fx dikurangi hx. Ini baru memisah pembagiannya dulu ya. Jadi limit x mendekati a dari gx. Berikutnya, ketika ada penjumlahan pengurangan juga kita pisah-pisah menjadi limit x mendekati a dari aslinya 2fx ya, tapi untuk mempersingkat waktu 2-nya saya pindah ke depan gini. 2 limit fx dikurangi limit hx. X mendekati a juga
dibagi yang di bawah adalah limit X mendekati A dari Gx. Jadi ini hanya kita pisah limitnya ke ini, pengurangan ini ya. Jadi limit ke sini, limit ke sana. Kemudian angka 2 ini saya pindah ke depannya limit ini, 2 limit efek. Setelah seperti ini kita tinggal ganti limit efeknya. Berarti 2 kali efeknya tadi negatif 4. Limit Hx-nya tadi 7. Limit Gx-nya 3. Lalu kita hitung negatif 8 dikurangi 7 berarti negatif 15 dibagi 3 negatif 5 jawabannya. Oke, berikutnya untuk yang C ada limit Gx dibagi Fx dikalikan Fx dikali Gx ditambah 4 kali Hx. Wow, ini panjang sekali. Kita langsung cara cepat aja, kita pisah-pisah langsung limitnya ke masing-masing ya biar cepat. Jadi langsung saya tulis limit X mendekati A dari Gx dibagi limit X mendekati A dari Fx. Itu yang ini. Kemudian limit juga akan masuk ke sini dan ke sana. Kemudian ini ada kurung ya, hati-hati ini ada kurung. Saya kurung dulu di awal, kurungnya besar. Terus di dalamnya ada limit Fx dikalikan limit Gx. Itu yang ini. Kemudian ada ditambah 4 kali limit ini Hx. Limit Hx. Oke. Semuanya X-nya mendekati A ya. Jadi kita tulis X mendekati A, X mendekati A. Oke, sampai sini kita tinggal ganti angka-angkanya. Gx tadi 3. Fx negatif 4. Dikalikan Fx dikalikan Gx berarti negatif 4 dikalikan 3 ditambah 4 kali Hx nya 7. Oke, kita tinggal hitung negatif 3/4 dikalikan min 12 ditambah 4 kali 7 28 berarti negatif 3/4 dikalikan 28 dikurangi 12 itu 16 dibagi 4 itu 4 ya. 4 kali negatif 3 itu negatif 12. Oke, seperti ini cara pengerjaannya. Baik, berikutnya tentukan nilai dari setiap limit berikut ini. Oke, ini adalah limit perkalian. Kita pisah dulu karena ini kita sedang belajar sifat limit. Kita pisah dulu seperti ini. Dikalikan limit X mendekati 3 dari X kuadrat min 2X plus 5. Sebenarnya 3 dimasukkan langsung juga hasilnya akan sama benar ya. Tapi kita sekarang sedang belajar sifat. Jadi kalau ada perkalian limitnya masuk ke keduanya. 3 masuk ya. Jadi 3 dikurangi 1 dikalikan 3 kuadrat dikurangi 2 kali 3 ditambah 5. 3 disubstitusikan ke X. 3 dikurangi 1 itu 2. Ini jadinya 9 dikurangi 6 ditambah 5. 9 dikurangi 6 itu 3. 3 ditambah 5 itu 8. Jawabannya 16. Berikutnya, oke, di sini ada 3, di sini ada pangkat 5. Pertama kita keluarkan dulu 3-nya. Berarti 3. Ingat, kalau seperti ini pangkat 5, yang pangkat 5 hanya X plus 5, 3-nya tidak. Maka 3-nya saya keluarkan. Kemudian mendekati negatif 7, di sini X plus 5 pangkat 5. Oke, seperti ini. Berikutnya, tadi kalau ada pangkat seperti ini, limitnya juga dihitung dulu pangkatnya nanti. Berarti 3-nya di luar. Limitnya saya tulis seperti ini, saya tutup pangkat 5. Tadi ada sifat seperti ini ya. Jadi kalau ada pangkat 5, maka limit ininya dihitung dulu boleh, pangkat 5-nya di luar. Nah, 3 ini tidak ikut dipangkatkan 5, jadi saya keluarkan dari kurung karena 3 tidak ikut dipangkatkan 5. Berarti 3 kali kita masukkan nilainya negatif 7 ditambah 5 pangkat 5. Ini jadinya negatif 2. Negatif 2 kalau dipangkatkan 5 itu negatif 32. Kalau dikalikan berarti negatif 96. Oke. Oke, yang C. Kita pisah-pisah dulu karena ini ada perkalian, ada pembagian. Silakan limitnya ke masing-masing. Berarti limit X mendekati 1. Saya tulis pernya dulu. Dari X plus 1 pangkat 4. Ini kan kali ya, jadi akan saya kalikan limit juga. Di sini 4X min 1 pangkat 2. Di bawahnya ada limit lagi dari X kuadrat plus 2X plus 3. Jadi kalau mengerjakan dengan sifat memang jadinya panjang. Sebenarnya kalau kita substitusikan langsung juga bisa ini. Satu masuk, hasil akan sama.
Oke, kita belajar sifat. Tadi kalau ada pangkat 4, pangkatnya dikeluarin. Jadi limitnya dulu dihitung. Limit X mendekati 1 dari X plus 1 pangkatnya di luar. Nah, kayak gini. Sama ini pangkat 2 juga. Jadi 4X min 1 tutup, pangkatnya 2 di luar. Ini nggak ada pangkatnya, jadi biarin seperti sebelumnya. Baik, kita udah siap memasukkan nilainya, berarti 1 masuk ya, 1 tambah 1, 2, jadinya 2 pangkat 4 yang ini. Dikalikan, 1 masuk, 4 kali 1, 4, 4 dikurangi 1, 3, 3 pangkat 2. Dibagi, 1 masuk, 1 kuadrat 1, ditambah 2 kali 1, 2, ditambah 3. Oke, kita hitung. 2 pangkat 4, 16, 3 pangkat 2 itu 9, 1 tambah 2 itu 3, 3 tambah 3 itu 6. Oke, kita sederhanakan ya. Ini dibagi 3 dapat 3, dapat 2. Ini sama ini dapat 8. 8 kali 3 24. Oke, seperti itu caranya. Contoh nomor 3. Kita lanjut ke contoh 4. Diketahui fx sama dengan 3 plus 5, tentukan nilai dari limit ini ya, x mendekati 3, fx dikurangi f2. Oke, langsung kita pisah saja dulu. Ini menjadi limit x mendekati negatif 3 dari fx dikurangi limit x mendekati negatif 3 dari f2. Seperti ini. Oke, untuk yang fx kita ganti fx-nya, berarti limit x mendekati negatif 3 dari 3x plus 5, karena fx ya. Tapi untuk limit yang satunya dari F2, 2-nya langsung kita masukin ke sini. Berarti 3 kali 2 ditambah 5. Oke. Berikutnya yang ini kita substitusikan, karena di sini X, di sini X, kita masukin aja 3 dikali negatif 3 ditambah 5. Ini yang pertama, dikurangi. Nah, yang ini menjadi limit X mendekati negatif 3, 3 kali 2, 6, 6 tambah 5, 11. Nah, limit 11. Perhatikan, yang bagian kanan ini, limit X mendekati negatif 3, 11. Nanti 11 tidak terpengaruh oleh min 3 ini ya. 11 ini tidak ada X-nya. Berarti ini nanti nilainya tetap 11. Tadi ada sifat pertama bahwa limit X mendekati A, di sini K, nilainya K, tidak terpengaruh oleh X. Beda dengan ini limit 3x plus 5, di sini ada x mendekati, maka x ini diganti oleh ini. Ya, seperti itu, hati-hati. Kita hitung 3 kali negatif 3, negatif 9, negatif 9 ditambah 5, negatif 4. Kita hitung jadinya negatif 15. Oke, baik, berikutnya. Yang B, limit fx dikurangi f negatif 1 dibagi x plus 1. Pertama kita pisah-pisah dulu limitnya sesuai sifat. Limit x mendekati 2 dari fx dikurangi limit x mendekati 2 dari f min 1 ya. Dibagi, sama dengannya di sini aja. Dibagi limit x mendekati 2 dari x plus 1. Oke, sesuai sifat kita kerjakan seperti ini. Kemudian limit ini yang efek kita ganti dengan efeknya. Berarti limit x mendekati 2 dari 3x plus 5. Nih, efeknya kita ganti. Kemudian limit x mendekati 2, f min 1, min 1 masukin ke sini langsung. Jadi 3 kali min 1 ditambah 5. Dibagi, ini tetap aja. Oke, pada baris berikutnya kita akan memasukkan semua nilai x ke limitnya. Jadi 2 masuk ke sini ya. Jadi 3 kali 2 ditambah 5. Kemudian 3 kali negatif 2, 3 kali negatif 1 min 3 tambah 5 itu 2. Nah, 2 ini tidak terpengaruh, tidak mempengaruhi ini, karena di sini nanti hanya angka tanpa x, seperti yang tadi ya. Jadi limit x mendekati 2 dari 2 ya 2. Kemudian kita masukin ini 2 ke sini, jadi 2 tambah 1. Oke, kita hitung. 6 tambah 5, 11. 11 dikurangi 2 dibagi 9. 11 kurangi 2 itu 9. 9 dibagi 9 itu 1. Berikutnya ada limit x mendekati 5, fx dikali f min 4 ditambah f3. Atau boleh nih pakai cara lain ya. Cara lain itu f min 4 sama f3 kita cari dulu, itu boleh ya.
Misalkan nih, ini misal kita cari di sini dulu f negatif 4 ya. Berarti di sini masukin nih 3 kali negatif 4 ditambah 5, negatif 12 ditambah 5 berarti negatif 7. Kemudian kita cari f3 juga. F3 berarti 3 kali 3 ditambah 5, 9 ditambah 5, 14. Maka rumus ini akan menjadi limit x mendekati 5 dikali fx dikali negatif 7, seperti itu. Tadi kan min 4 nilainya min 7, ditambah f3 nya 14. Kemudian bisa kita pisah limitnya ke masing-masing, berarti min 7 dikalikan limit x mendekati 5 dari fx. Jadi limitnya masuk ke sini dan ke sana karena ada penjumlahan ya, ditambah limit x mendekati 5 dari 14. Perhatikan yang di sini nanti 5-nya tidak mempengaruhi apa-apa. Jawabannya tetap 14. Kemudian yang ini min 7 kali 5 masukin ke fx ya. Jadi ke sini nih 3 kali 5 ditambah 5. Ini 15 tambah 5 20 ditambah 14. Negatif 140 ditambah 14. Negatif 100 berapa ini? 26. Oke. Baik, kita lanjutkan. Diketahui fx ada dua rumus, yaitu x kuadrat plus 4x min 10 jika lebih dari 2, kemudian 5x min 4 jika kurang dari 2. Jadi nanti ada dua rumus, tergantung kalau lebih dari sama dengan 2 pakai yang atas, kalau kurang dari 2 pakai yang bawah. Oke, yang pertama kita ada soal limit x mendekati 4, hati-hati 4 itu masuk yang lebih dari 2, berarti kita akan pakai rumus fx yang atas. Pertama kita pisah dulu limitnya, karena ini pembagian ya, berarti limit x mendekati 4 dari fx. Kalau ada kuadrat, berarti kuadratnya akan kita taruh di luar saja. Kemudian di bawah ada penyebut juga limit x mendekati 4 dari x plus 8. Baik, berikutnya kita masukkan 4 ke fx. Karena kita x-nya mendekati 4 itu masuk yang atas, maka efeknya kita tulis yang atas, yaitu x kuadrat plus 4x min 10. Hati-hati masih ada kuadratnya di luar ya, kuadrat. Dibagi limit x mendekati 4 dari x plus 8. Oke, sudah siap, kita masukkan semua nilai x-nya. 4 masuk sini, berarti 4 kuadrat ditambah 4 kali 4 dikurangi 10 dikuadratkan. 4 masuk sini ya, 4 tambah 8. Baik, kita hitung 16 tambah 16, 32 dikurangi berapa? 32 dikurangi 10, 22. Wow, 12. 22 kuadrat adalah 484, kalau dibagi 12, ini pecahan ya, bisanya kita sederhanakan aja. 484 dibagi 4 aja ya, berarti 1, 2, 1. Ini kalau dibagi 4, 3. Yaudah, ini aja jawabannya. Oke, berikutnya limit dari akar negatif fx untuk x mendekati negatif 1. Hati-hati, negatif 1 itu kurang dari 2, berarti untuk yang B kita akan pakai rumus fx yang bawah. Oke, pertama akar akan kita keluarkan dulu dari limit, berarti akar dari limit seperti ini, negatif 1 dari negatif fx. Nah, negatif ini juga bisa keluar dari limit menjadi sesuai sifat tadi ya, berarti negatif dari limit seperti ini. Anggap aja ini negatif 1, berarti negatif dari limit x mendekati negatif 1 dari fx. Negatif limit x mendekati negatif 1, efeknya kita ganti dengan efek yang sesuai, karena negatif 1 tadi masuk yang ini, kita ganti 5x min 4. Kita substitusikan saja, berarti negatif min 1 masuk sini ya, 5 dikalikan negatif 1 dikurangi 4. Ini min 5 min 4 min 9, min 9 dikalikan min ini masih 9, jadi di akar 3. Oke, terakhir limit x mendekati 7 dari 11x min 8 per fx. 7 itu masuk yang lebih dari 2, berarti untuk yang C kita pakai rumus yang atas ya. Kita pisah dulu limitnya, x mendekati 7 dari 11x min 8 dibagi limit x mendekati 7 dari fx.
Oke, karena kita efeknya apa? X-nya 7, kita pakai yang bawah. Kita yang bawah ini ya, 5X min 4. Baik, kita tinggal substitusikan saja nilainya. Berarti 11 dikalikan 7 dikurangi 8 dibagi 5 kali 7 dikurangi 4. Seperti ini. 77 dikurangi 8, 35 dikurangi 4. Ini 69. Ini 31 ya. Yaudah, ini paling sederhana kayaknya, tidak bisa disederhanakan lagi. Baik, itulah contoh 5 contoh yang sudah saya bahas untuk sifat-sifat limit. Silakan dipahami. Intinya adalah sifat-sifat ini untuk mempermudah perhitungan kita ya. Ketika ada pangkat, ada akar, itu ternyata akarnya nanti saja dihitung, pangkatnya nanti saja. Kita bisa hitung limitnya dulu, nanti pangkatnya baru dihitung terakhir. Itu mempermudah kita. Oke, sampai sini dulu untuk video kali ini. Sampai ketemu untuk video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.